Shalom, puji Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul merayakan Natal. Mungkin ini perayaan Natal kita yang paling sederhana ya. Tidak ada hiasan-hiasan yang macam-macam. Ini mungkin kemarin Sevan ya, sore-sore masih berusaha menghias. Tetapi pada saat Natal yang pertama, para gembala yang dijumpai oleh para malaikat. Para malaikat tidak mengadakan konser di Istana Herodes, tetapi di hadapan para gembala. Karena para gembala inilah yang tidak jijik nantinya untuk datang ke kandang domba, ke kandang di mana Yesus dilahirkan. Mungkin Herodes tidak akan mau datang ke kandang itu. Tetapi orang yang sederhana, para gembala ini yang nanti siap datang menghadap Yesus. Tetapi hari ini kita tidak akan merenungkan dari Injil Matius ataupun Lukas yang mengenai gembala itu ya. Hari ini kita akan memperingati Natal dengan lebih dalam. Kita akan merenungkan dari Injil Yohanes. Kita buka Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama saya akan bacakan mulai ayat 1 ya. Saya bacakan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita lompat ke ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi ketika Yesus lahir, dilahirkan dari rahim Maria, dia sudah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Beberapa orang yang diberitahu, contohnya gembala tadi itu dia tahu, orang Majus tahu, tetapi banyak yang tidak tahu. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Keturunan Abraham adalah orang pilihan Tuhan. Tetapi ketika Yesus datang kepada mereka, mereka tidak menerimanya. Dan itu adalah kebaikan buat kita, karena kita punya kesempatan untuk menerima Yesus. Karena itu di ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Karena miliknya, orang-orang pilihannya menolak, maka kesempatan dibuka sangat lebar. Dan hari ini juga sampai kepada kita. Supaya yang menerimanya, menerima Yesus dalam keadaannya Yesus. Yang tidak bisa disangkal dia lahirnya di kandang, bukan di istana. Yang mau menerima figur yang sederhana itu menjadi Mesiasnya, menjadi orang yang menyelamatkannya, menjadi juru selamatnya. Itu yang diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Bapa yang Maha Kuasa. Saudara tahu artinya diberi kuasa ini? Saya beri contoh simpel saja. Kalau saya punya anak, terus kemudian dia menjumpai seorang yang kesusahan butuh makan, lalu dia ngambil makanan di rumah saya, nasi dan lauknya satu piring dibungkus dikasihkan orang itu. Dia bahkan tidak perlu minta izin ke saya. Karena dia punya kuasa juga atas rumah saya, atas seisi rumah saya. Dengan batas-batas yang sesuai dengan kemampuan dia dipercaya. Mempunyai kuasa ini bukan sembarangan, saudara-saudara, karena yang memberi kuasa bukan saya, Yusak, bukan, tetapi yang memberi kuasa adalah Tuhan yang tadinya dikatakan di sorga pada mulanya, yang dikatakan segala diciptakan karena Dia.
kuasa sebagai anak Tuhan ini salah satunya ya yang paling penting adalah kuasa untuk nanti memasuki kerajaan surga. Ya toh jelas toh saudara ngikut di sini karena sadar bahwa saudara ikut Yesus diselamatkan nanti kalau mati masuk surga kan. Itu salah satu kuasa sebagai anak Tuhan. Kayak anak saya Lois ini masuk ke rumah perlu nggak ngetuk pintu kalau dia bawa kunci sendiri? Nggak perlu, dia buka kuncinya dia masuk sudah. Begitu pula kita anak-anak Tuhan punya kuasa nanti masuk kerajaannya. Jadi jangan ragu-ragu. Saudara sudah punya kuasa untuk memasuki kerajaannya karena saudara diberi kuasa menjadi anaknya. Dan kuasa-kuasa ini tidak cuma itu bukan, kuasa sebagai anak itu macam-macam. Salah satunya kita akan bahas lebih dalam hari ini. Kita akan buka Injil Matius pasal 9. Injil Matius pasal 9 ini judulnya orang lumpuh disembuhkan. Kita akan baca mulai ayat 2. Injil Matius 9 ayat 2. Saya bacakan, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini sebetulnya kasusnya aneh, tapi kita nggak akan perdalam di sini. Orang lumpuh kok geletak di kasur. Orang lumpuh kan kalau kakinya tok ya kursi roda atau mungkin tandu ya, tapi ini di ranjang, mungkin lumpuhnya parah. Kalau kita baca di Injil Markus dan Lukas, orang lumpuh ini dimasukkan dari atap karena mau masuk ke rumah di mana Yesus mengajar penuh orang. Tapi saya baca yang versi Matius supaya tidak terlalu panjang karena intinya bukan di sini. Ayat 3, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Tuhan. Karena orang-orang Yahudi tahu yang bisa mengampuni dosa secara penuh itu hanya Tuhan. Orang ini siapa kok bisa mengampuni dosa? Ayat 4, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ayat 5, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ya tentu kalau bagi saya lebih mudah ngomong dosamu diampuni karena kan buktinya nanti masuk surga apa neraka toh? Kan nanti, tidak sekarang. Tapi kalau ngomong bangun, angkat tilammu dan berjalanlah kan perlu bukti sekarang. Kan lebih sulit ngomong itu. Nah itu Yesus ngomong, lebih mudah mana? Ngomong dosamu diampuni ataukah supaya dia langsung sembuh? Suruh bangun dan berjalan itu lebih sulit karena kalau nggak terbukti malu. Ayat ke-6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah ada kuasa ternyata mengampuni dosa itu. Seperti saudara salah misalnya melanggar undang-undang, yang bisa membebaskan Anda itu ya pengadilan. Hakim punya kuasa untuk membuat Anda salah atau benar. Nah, orang lain bisa nggak punya kuasa? Nggak bisa, hakim yang punya kuasa. Dan Yesus, karena dia yang menciptakan segala perkara ini, dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dia punya kuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Kejadian ini adalah satu contoh sederhana, contoh yang cukup detail bahwa setiap mujizat Tuhan, apapun itu sebetulnya harus didahului dengan pengampunan dosa. Ini sebuah contoh yang jelas, walaupun kebutuhan orang lumpuh itu adalah berjalan, tapi Tuhan tidak berikan itu dulu, dia berikan dulu pengampunan. Karena apa? Kita baca Yesaya 59. Ini ayat hafalan. Sudah hafal semua mestinya. Yesaya 59 ayat 1. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Jadi dia nggak mungkin melanggar hukum-hukum Taurat.
Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Tuhan itu maha kuasa, segala sesuatu bisa dijadikan sama dia. Tidak ada bisa diadakan. Mau lumpuh bisa berjalan, mau bisu bisa berbicara, mau sakit apapun bisa sembuh, mau kekurangan akan dicukupi berkelimpahan. Ada masalah akan buka jalan keluar, dia bisa sebisa-bisanya. Tetapi seringkali ada pembatas antara Tuhan dengan kita, yaitu dosa. Tuhan tidak mungkin orang penuh dengan dosa sembuh jalanlah, tidak mungkin kalau dia nggak ngampuni dulu. Dia harus melakukan pengampunan dulu, cuma yang dicontoh tadi jelas-jelas terlihat dia mengatakan dosamu diampuni. Tetapi selanjutnya banyak kasus, ya tentu ada pengampunan dulu. Jadi seringkali anak-anak Tuhan tidak mendapatkan pertolongan Tuhan. Itu karena ada batas antara dia dengan Tuhan. Kita harus diampuni dulu. Kita harus dalam kondisi tidak berdosa. Baru tidak ada pembatas antara kita dengan Tuhan. Dan untuk diampuni dosa, itu paling tidak ada 3 poin yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Yesus Tuhan pengampun dosa. Ya toh, kalau nggak percaya Yesus adalah Tuhan, nggak percaya Yesus juru selamat, kita nggak mungkin diampuni. Karena dosa kita ditebus oleh darah anak domba Yesus itu. Poin pertama harus percaya Yesus sang juru selamat. Yang kedua, ya harus mengaku dosa. Kalau nggak mengaku dosanya ya nggak akan diampuni sama Tuhan. Yang ketiga, ya harus mengampuni dosa orang lain, ya kan? Kalau enggak Tuhan tidak ampuni. Kita baca ayat-ayatnya. Kita buka 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya bacakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan itu setia dan adil. Sudah ngaku dosa. Orangnya sudah ngaku. Nah, yang penting adalah mengaku dosa. Seringkali bahkan anak-anak Tuhan pun mengaku perbuatan. Loh, apa bedanya Pak mengaku dosa sama mengaku dosa? Kasih contoh yang ekstrim ya. Woi, tadi aku beli kerupuk sederhana aja murah ya. Beli kerupuk orangnya meleng, mestinya ngambil 5, ambil 6 aku. Ceritanya gini, ini aku dosa apa bangga? Oh tadi loh, aku digarai orang, tak pisu, tak tujak sampai semaput. Nada ngomong gini ini ngaku dosa apa ngaku perbuatan saja? Dengan bangga. Karena apa? Tak ulangi lagi besok, tak ulangi lagi, bangga kok. Iya kan? Mengakui perbuatan itu tidak selalu mengaku dosa. Mengakui perbuatan itu cerita, dia melakukan sesuatu, tapi dia tidak menyesali hal itu. Dia tidak merasa bersalah. Banyak, bahkan orang-orang kaya raya itu seringkali utang nggak bayar dengan bangga. Iso tak akali caranya gini. Caranya ngakali gini. Iso nggak usah bayar. Pajak gampang. Gini pajaknya nanti nggak perlu bayar pajak. Contoh itu ya. Banyak orang mengakui perbuatannya tapi bukan mengaku dosa. Cerita perbuatannya, jujur, tapi tidak mengakui itu sebuah dosa yang harus disesali. Yang tidak boleh diulangi. Mengaku dosa itu berbeda. Mengaku dosa itu sadar bahwa itu dosa, bahwa itu tidak boleh diulangi dan bertobat.
Saudara tahu, sebelum Yesus berkarya sebagai Mesias, ada seorang dulu yang berangkat sebelumnya, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan kalau saudara baca dengan detail, dengan jeli ya, ketika Yohanes Pembaptis orang, dikatakan sambil mengaku dosanya, maka orang itu dibaptis. Jadi Yohanes Pembaptis menyiapkan umat Tuhan untuk mengaku dosanya dulu. Sebelum ketemu Yesus. Karena itu, saudara kalau baca, Yesus pernah mengecam beberapa kota. Di situ tidak banyak mujizat. Apakah Yesus tidak berkuasa? Apakah Yesus kurang belas kasihannya? Tidak, saudara. Saya yakin kota-kota itu tidak mau mengakui dosanya. Jangankan mengaku Yesus Tuhan aja dia tidak. Karena itu ketika ahli Taurat, kaum Farisi datang kepada Yohanes Pembaptis, dia ngomong, ngapain kamu datang ke sini? Orang lain datang dia baptis, tapi orang Farisi datang dia nggak mau baptis. Karena apa? Karena mereka tidak mau mengakui dosa. Jadi poin penting supaya kita diampuni ya, kita harus mengakui kita bersalah Tuhan. Aku bersalah Tuhan. Aku menyesali. Dan saudara ingat, seringkali diingatkan oleh abi saya Pak Daniel, bertobat itu adalah berhenti menyesal lalu berbalik. Itu baru mengaku dosa. Lain kalau tadi cerita, bangga, aku kemarin habis ngamplingi orang ya, besok tak ngamplingi lagi, besok terus maju. Tidak berbalik. Jadi mengaku dosa itu ada penyesalan, ada pertobatan. Sebuah contoh, kita baca di Yakobus pasal 5. Habis Ibrani, Yakobus. Pasal 5 kita baca mulai ayat 14. Yakobus 5:14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Artinya ketika didoakan orang itu yang sakit menjadi sembuh, artinya dosanya juga sekaligus diampuni, pasti sudah. Ayat ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Jadi saudara ya, contoh ini ya, kalau engkau habis ngerasani saudaramu, ngerasani temanmu, ngaku, sorry ya, aku tadi ngerasani kamu, aku panas, mangkel mbak kamu, tapi sekarang aku sudah bertobat. Ingat loh ya, kalau cuma cerita tok enggak bertobat percuma loh ya, cerita menyesali, aku enggak lagi ya, sorry. Aku tahu itu salah. Kalau saudara enggak ngaku itu salah, bukan bertobat, bukan mengaku artinya. Bukan mengaku dosa, mengaku perbuatan saja. Jadi di sini diketahui bahwa ketika ada pengakuan dosa, terus diampuni. Karena Tuhan ngomong dia adalah setia dan adil. Barang siapa mengaku dosanya, Tuhan akan mengampuni. Saling mengaku dosa. Tidak harus saudara ketemu saya. Suami istri saling berbuat salah terhadap pasangannya, ya ketemu saling memaafkan, saling mengaku. Tidak perlu harus ketemu saya. Tidak harus seperti ya ada yang di Katolik harus ketemu Romo dulu ya mengaku sama dia. Tidak harus. Karena silakan masing-masing mengaku dosa, saling mengampuni. Saling mendoakan. Anak dengan orang tua, aku tadi mikirin orang tua aku jahat, ternyata aku salah. Ngaku aja sama orang tuanya, aku salah, Ma, Pak. Begitu pula orang tua kepada anak, sama saja kepada siapapun. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ini penting sekali, saudara-saudara.
Yang ketiga, kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Ini ayatnya juga terkenal kan, Matius pasal 6. Ini kita ingat doa Bapa kami, mesti ingat ini ya. Karena ini bagian terakhir dari doa Bapa kami. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Saya bacakan Matius 6, 14, 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara-saudara, kalau engkau tidak bisa mengampuni orang lain, Tuhan juga nggak akan mengampuni engkau. Karena itu di beberapa daerah Tuhan Yesus tidak mengadakan banyak mujizat. Karena memang kadang-kadang satu harus mengakui dia juru selamat, harus mengakui dia Mesias. Kedua harus mengaku dosa, bertobat. Ketiga harus bisa mengampuni orang lain. Kan kalau nggak terpenuhi ini ya nggak mungkin terjadi pengampunan dosa. Kalau nggak ada pengampunan dosa, ada pembatas. Walaupun jangankan Tuhan di sorga, kita di bumi, Mesias sama orang di sebelahnya ini ada pembatas. Pembatasnya apa? Yesaya 59 ayat 1 dan 2 pembatas. Jangankan sorga ke bumi yang jauh ya, jejeran gini loh, Tuhan Yesus tidak akan menyembuhkan dia. Karena ada pembatas. Dia tidak akan melanggar hukum Taurat yang sudah dia sampaikan. Pengampunan dari Tuhan penting. Saudara misalnya berbuat salah. Saudara sudah mengaku kepada orang yang saudara berbuat salah itu. Orang itu tetap jengkel sama saudara. Tapi saudara harus lakukan, mengaku, aku salah ya. Aku minta maaf, minta ampun. Ya, tak maafkan. Tidak apa-apa. Karena apa? Anda hanya perlu mengaku, Anda hanya perlu memaafkan orang lain, Tuhan yang ampuni. Orang itu tidak mengampuni saudara, tidak masalah. Saudara kan tidak butuh dia sebetulnya kan, tapi butuhnya kan sama Tuhan. Yang penting saudara mengaku, saudara berdamai karena Tuhan ngomong, kalau engkau berdoa, engkau ada ganjaran dengan orang lain, engkau harus selesaikan dulu dengan orang itu. Tidak masalah orang itu memaafkan atau tidak masalah, itu urusan yang lain. Kita bahas di tempat yang lain nanti. Tetapi pengampunan Tuhan tidak dipengaruhi oleh orang itu mengampuni saudara apa tidak. Tetapi yang paling penting, engkau mengampuni dia apa tidak. Saudara harus bertobat, mengakui kesalahanmu, dan kedua, mengampuni semua orang, termasuk orang yang tidak mau mengampunimu. Kan jengkel toh. Aku wis ngaku loh, wis salah loh, wis sungkem bedeke loh, dia gak mau ngampuni. Kan timbul mangkel, jangan mangkel, ampuni dia. Yang tidak mau mengampuni engkau, sudah selesai. Karena engkau sudah mengajukan diri kan, sudah minta maaf, sudah minta ampun, tapi dia nggak mau mengampuni. Itu urusannya dia dengan Tuhan, karena dia menciptakan pembatas antara dia dengan Tuhan ketika dia nggak ngampuni saudara yang sudah ngaku ke dia. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Tetapi saudara sedang melepaskan batasmu dengan Tuhan. Jadi ketika saudara minta maaf, saudara nggak usah pusing memikirkan dimaafkan apa tidak. Tetapi saudara harus tulus, karena mengaku dosa itu bukan mengaku perbuatan. Ingat ya. Jadi saudara harus benar-benar menyesali, saudara harus benar-benar minta maaf. Saya kalau cerita sama anak saya itu kadang agak keras ngomongnya. Nak, kamu tahu nek kamu ngaku salah itu. Artinya apa? Tak kampleng pun kamu enggak boleh protes. Karena kamu salah. Jangankan tak marahi 1 jam. Tak kampleng pun, tak kasih makan pun kau harus siap. Betul enggak? Kalau ngaku salah. Kalau cuma ngaku perbuatan enggak terima. Tapi kalau ngaku salah, dihukum siap. Iya kan? Jadi saudara kalau ngaku salah ke orang terus dipisui, enggak diampuni, enggak apa-apa, wong saudara ngaku salah. Kalau enggak mau berarti saudara cuma ngakui perbuatan, bukan ngaku salah. Nah, ini penting saudara-saudara. Penting. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, ada pengampunan Tuhan, baru tidak ada batas antara kita. Tetapi topik yang utama tadi bukan ini, saudara-saudara. Kita diberi kuasa sebagai anak Tuhan. Dan ternyata kita diberi kuasa yang luar biasa.
Kita buka Yohanes pasal 20. Tadi di Yohanes 1 kan dikatakan orang yang menerima dia, yang percaya dia, diberi kuasa. Dan Yohanes 20 ayat 21, ini Yesus setelah mati di kayu salib, dia bangkit, dia menjumpai murid-muridnya. Dan sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan kuasa yang ajaib ini. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini pengutusan Tuhan loh ini. Ini perintah, bukan menghimbau. Bukan boleh enggak, boleh ya. Tapi ini perintah. Aku mengutus kamu seperti Bapa mengutus aku. Saudara tahu Bapa mengutus Tuhan Yesus untuk apa? Bapa mengutus Yesus turun ke dunia untuk mengampuni. Jadi sama, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, karena itu ada dua. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23, perhatikan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ajaib. Seperti Bapa mengutus aku mengampuni dosa dunia, begitu pula aku mengutus kamu mengampuni mereka semua. Karena itu dia ngomong, aku berikan kuasa kepadamu. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Misalnya, si A dosa sama si B. Kayak tadi kan, sudah dia ngaku Yesus Tuhan, sudah mengaku salah. Dia minta ampun, dia ngampuni juga. Tapi minta ampun, B-nya gak mau ngampuni. Terus dia datang kepada saya sebagai hamba Tuhan misalnya. Saya doakan. Ya sama. Engkau sudah memenuhi kriteria itu, ya aku katakan engkau diampuni. Maka dia diampuni. Karena saya menerima kuasa dari Kristus. Dan bukan kuasa biasa. Aku mengutus kamu. Seperti Bapa mengutus aku. Sekarang aku mengutus kamu. Jadi kita bisa loh mengatakan dosanya ada atau dosanya diampuni. Tapi ingat, jangan sembarangan gunakan kuasa ini. Karena Bapak bisa marah kalau kita lakukan tidak adil. Karena ingat tadi Yohanes 1 ayat berapa tadi 9, karena dia setia dan adil, sehingga ketika engkau mengaku dosa, dosanya diampuni. Jadi kalau ada orang itu layak diampuni, kalau saudara ngomong nggak bisa diampuni, engkau bersalah kepada yang punya kuasa. Atau sebaliknya, nggak layak diampuni, saudara ngomong diampuni, sama. Tapi kuasa ini diberikan kepada orang-orang yang percaya. Salah satu dari kuasa sebagai anak Tuhan adalah kuasa untuk supaya seseorang dosanya diampuni. Jadi saudara, ketika mendoakan orang lain, saudara kan ini boleh tumpang tangan kepada orang supaya sakit supaya sembuh. Sebetulnya itu sebelum kuasa kesembuhan turun, itu ada kuasa pengampunan dulu turun pasti. Saya masih ingat sekali papi saya kalau mendoakan orang sakit, mendoakan orang-orang yang diganggu setan dan sebagainya, dia akan selalu bereskan dulu orang itu dengan Tuhan. Tapi saya dulu punya karunia, dia bisa ngelihat. Keluarkan di kantongmu, ada jimat itu. Langsung, iya Pak, kok tahu Pak ada jimat? Iya, Roh Kudus membuat mata saya melihat ada jimat, keluar. Diberesi semua, jimatnya satu tumbuk, dibakar, baru diampuni, baru diselesaikan masalahnya di hadapan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang gila sembuh, yang rumahnya dihantui setan, setannya pergi dan sebagainya. Karena apa? Karena sudah tidak ada pembatas antara orang itu dengan Tuhan. Jadi harus ada penyelesaian dulu. Kalau saudara sekarang punya pergumulan yang tidak selesai-selesai, coba periksa 3 poin tadi. Apakah sudah clear? Kalau sudah clear, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah clear di kain. Aku mohon ampun. Ampuni aku Tuhan. Dan jangan ada lagi pembatas di antara kita. Kita buka Matius 18. Karena ini untuk supaya kita pede. Kita saudara kan nggak pede kadang-kadang. Aku bisa tak ngampuni dosa.
Beneran tak? Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Pengampunan dosa itu kan miliknya Tuhan tuh, di sorga kan. Tetapi apa yang kita ikat di bumi ini terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi ini terlepas di sorga. Apa yang kita nyatakan dosamu diampuni, di sorga diampuni. Apa yang kita katakan tidak diampuni, di sorga tidak diampuni. Kuasa dahsyat ini saudara-saudara. Kuasa ajaib. Tapi seringkali anak-anak Tuhan menganggap ini sebuah talenta yang begitu berat, sehingga dia pendam talenta yang satu ini, sehingga dia sulit untuk mengampuni. Jangankan meminta Tuhan mengampuni orang itu, dia sendiri mengampuni orang itu sulit sudah. Apalagi melepaskan pengampunan dari sorga supaya orang itu diampuni, itu lebih sulit lagi. Tetapi ini sebuah talenta yang seringkali dipendem. Katanya apa? Nunggu sampai tuanya pulang. Iya, mau nunggu Maranatha ketemu Yesus baru ngomong, Tuhan tak balik no talenta mengampuni, aku tidak mau ngampuni yang lain. Nanti Tuhan ngomong apa? Hamba yang jahat. Ini talenta loh ini. Ini kuasa anugerah loh. Ini utusan Tuhan Yesus loh. Jadi ketika kita menerima Yesus, Natal ini lahir di dalam hati kita, kita percaya dia juru selamat, kita diberi kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Salah satu kuasanya yang sering diabaikan adalah kuasa untuk menurunkan pengampunan dari surga. Kalau saya bayangkan ya, saya seperti pegang remote AC ini loh. Saya di sini, ceklik, AC-nya bergerak. Atau remote TV, ceklik, TV-nya di sana nyala. Begitu pula mengenai pengampunan. Ketika saya ngomong Tuhan, orang itu kasihan, orang itu sudah bertobat, orang itu sudah mengampuni. Tuhan ampuni dosanya orang itu, Tuhan. Ceklik, di atas juga diampuni. Bayangkan kalau kita saling mengampuni. Kita buka Efesus 4 ayat 31. Ini nasihat dari Rasul Paulus. Efesus 4 31. Karena saya yakin Rasul Paulus juga paham hal ini. Sehingga dia menasihatkan hal ini. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, perhatikan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini utusan Tuhan Yesus tadi itu loh. Yang di Matius tadi, Yohanes 20 ayat berapa tadi itu ya? Dia memberikan utusan kepada kita untuk mengampuni. Rasul Paulus mengulanginya lagi. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya kan orangnya imajinasinya tinggi ya. Saya baca ini, saya membayangkan kalau semua orang di sini menggunakan talentanya ini. Maka misalnya saya, kamu diampuni. Saya sedang membuka batas tabir antara dia dengan Tuhan. Dia ngomong kepada Pak Jono, dosamu diampuni. Dia sedang membuka tabirnya antara Pak Jono dengan Tuhan. Begitu pula terus semua saling mengampuni. Semua saling membuka tabir. Maka semua di antara kita polos di hadapan Tuhan. Tidak ada tabir yang menghalangi. Tangannya yang maha kuasa menolong. Tangannya yang ajaib menolong. Telinganya yang tajam mendengar setiap doa. Tetapi harus tadi itu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dibuang di antara kamu. Sehingga saling mengasihi, saling mengampuni. Dan kuasa dari Tuhan tadi itu pakai talenta yang satu itu.
Dosamu diampuni, dosamu diampuni, dosamu diampuni, dosamu diampuni. Rasul Paulus tahu rahasia ajaib ini. Nah itu dia ngomong, hendaklah kamu saling mengampuni. Tadi dikatakan saling mengaku dosa. Sekarang saling mengampuni. Dan ditambahi lagi apa? Seperti sebagaimana Tuhan Bapa di sorga di dalam Yesus mengampuni kamu. Artinya apa? Tidak sekedar saya mengampuni kamu. Saya mengampuni bukan, tetapi Bapa di sorga juga ikut mengampuni saudara ketika saya ikut mengampuni. Jadi pengampunan yang dilepaskan oleh anak-anak Tuhan yang punya kuasa sebagai anak-anak Tuhan itu dahsyat. Tidak cuma dia mengampuni, tetapi Bapa di sorga ikut mengampuni. Karena tadi itu loh, apa yang aku ikat di sini, terikat di sana. Apa yang aku lepas di sini, terlepas di sana. Apa yang aku katakan diampuni di sini, Bapa di sorga juga mengampuni. Dahsyat kan? Tapi ini satu talenta yang seringkali dikubur dalam-dalam oleh anak-anak Tuhan. Ayat penutup, Mazmur 133. Bahkan Raja Daud pun tahu rahasia ini. Ini ayat hafalan, jadi juga dipakai puji-pujian. 133, satu pasal kita baca, cuma 3 ayat. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya, ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bayangkan tadi, kalau kita baca Efesus 4 ayat 31-32 tadi, hendaklah kegeraman, ya toh, kemarahan dibuang semua, dengki, iri, fitnah dibuang. Yang terjadi apa? Rukun. Kalau semua saling mengaku dosa, terus saling mengampuni, yang terjadi apa? Rukun. Ketika rukun, sudah tahu kan apa yang ketika jadi rukun itu? Tabir antara kita dengan Tuhan hilang. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia ngomong selesai, maka tabir bait suci dibelah. Grek. Tapi anak-anak Tuhan seringkali bikin tabir baru dalam hidupnya, yaitu dosa. Dan dosa ini harus disingkapkan, dosa ini harus diampuni lagi sama Tuhan Yesus, supaya tidak ada pembatas antara anak-anaknya dengan dia. Supaya tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Supaya telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Supaya ini terjadi apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Daud tahu rahasia kalau saudara-saudara rukun. Bahwa kalau sudah rukun tidak ada lagi batas antara saudara dengan Tuhan. Saudara akan saling menyingkapkan tirai ini. Semuanya di hadapan Tuhan clear. Jadi saudara kalau baca Mazmur 133 sekarang, langsung nyaut semua yang sudah saya jelaskan tadi kan. Dari mana kok rukun berkat banyak datang? Karena itu tadi. Tabir di antara kita dengan Tuhan semua disingkap. Sehingga telinganya tidak kurang tajam lagi mendengar doa. Tangannya tidak kurang panjang lagi untuk menjangkau engkau. Ini ajaib, saudara. Ajaib. Ini berkat Natal. Karena itu malaikat ngomong, kesukaan yang besar bagi semua bangsa. Ini kan kabar sukacita. Ini kabar rahasia ajaib. Bagaimana Tuhan akan menolong kita. Kesukaan besar ini. Dan jangan simpan rahasia ini untuk dirimu sendiri. Saudara harus mulai belajar melepaskan pengampunan kepada semua orang.
Karena kuasa yang satu ini. Kalau saya punya anak, sepeda ontel aja enggak bisa, apakah mau tak belikan Vario, sepeda motor? Kan enggak mungkin toh. Kalau saudara belum menggunakan kuasa yang paling dasar ini, apakah Tuhan akan kasihkan kuasa lagi yang lain? Enggak mungkin. Saudara enggak akan bisa ngomong sama tetanggamu, sakit ya, mau tak doakan. Doamu enggak mandingku. Kalau engkau belum bisa menggunakan kuasa mengampuni dosa ini. Tetapi kalau engkau sudah mulai belajar menggunakan kuasa yang satu ini, saudara akan naik tingkat. Akan diberi kuasa supaya tak doakan ya. Terima Yesus ya. Sampai nonton salah tahu, nonton. Minta ampun baik Tuhan ya. Saudara, ono orang sing salah mbek sampean. Diampuni ya, diampuni. Terus tak dongakno. Nanti Tuhan pasti sembuhkan sampean. Saudara akan lakukan itu kalau sudah menggunakan kuasa yang satu ini. Ini kuasa naik sepeda tadi loh perubahan saya. Kalau saudara belum bisa naik sepeda, saudara tidak bisa naik motor. Belajar dulu kuasa yang satu ini. Saudara akan melepaskan belenggu-belenggu. Saudara akan melepaskan ikatan-ikatan dosa. Saudara akan melepaskan gangguan-gangguan iblis. Saudara akan mengusir setan. Saudara akan melawan iblis. Saudara akan mengusir dia. Dan melepaskan tawanan. Saudara akan memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak usah saya atau Pak Abed. Saudara nanti bisa mendoakan dan sembuh tetanggamu, temanmu, bosmu, bawahanmu, bahkan musuhmu pun. Saudara bisa doakan nanti akan mengalami pertobatan untuk kerajaan sorga. Dan kuasa ini dahsyat. Tapi banyak kali, sekali lagi saya ulangi, banyak kali, sering kali kita pendem talenta yang satu ini. Mari kita duduk dalam doa. Rana masutekianu matukarana masikan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah lahir di Bethlehem lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi wasiatmu, janjimu tetap berkuasa sampai sekarang, bahkan sampai selamanya. Bahwa ketika kami menerima Engkau sebagai juru selamat, Engkau memberi kami kuasa sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tidak saja kuasa memasuki kerajaan sorga, tapi banyak kuasa-kuasa yang lain. Dan hari ini mata kami boleh dibukakan, boleh dicelikkan, boleh dinyatakan kembali bahwa kami punya kuasa yang ajaib. Kami punya kuasa untuk mengikat di bumi, maka terikatlah di sorga. Kami punya kuasa melepaskan di bumi dan terlepaslah di sorga. Dan hari ini kamu belajar untuk melepaskan kuasa pengampunan dari sorga. Sebelum kami melepaskan kuasa itu Tuhan, Roh Kudus ajar kami boleh mengampuni orang lain. Bahkan mengampuni diri sendiri. Ajar kami hidup lurus. Ajar kami Tuhan tidak bengkok kiri dan kanan. Ajar kami berjalan dalam pertobatan penuh di jalan yang sempit itu Tuhan. Supaya kami layak diampuni. Dan karena Engkau sudah mengampuni kami menjadi duta-duta kerajaan sorga. Kami menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain. Oh Tuhan yang ajaib. Tuhan yang begitu besar kasih-Nya. Kami seringkali lupa bahwa mengampuni ini bukan permintaan, bukan permohonan, tetapi utusan. Seperti Bapa sudah mengutus Yesus untuk mengampuni dosa. Begitu pula setiap orang-orang yang percaya kepadanya diutusnya untuk mengampuni dosa. Kuasa yang ajaib ini kami seringkali lupakan Tuhan. Kami mohon ampun
Karena kami seringkali memendamnya dalam-dalam. Seperti seorang hamba yang jahat. Tetapi kami sekarang tahu Tuhan, bahwa kuasa yang gratis ini Tuhan harus kami gunakan. Harus kami lipat gandakan untuk kemuliaan kerajaan sorga. Ya Tuhan, berita Natal ini Tuhan, biarlah menjadi kesukaan besar di antara kami. Karena akan ada suatu reformasi di antara kami Tuhan. Kami akan belajar hidup rukun Tuhan. Supaya berkat-Mu seperti minyak yang di kepala Harun, meleleh ke janggutnya, mengalir ke jubahnya, seperti embun dari gunung Hermon, mengalir ke bukit Sion, mengaliri umat-Mu, sehingga tanah yang gersang akan tumbuh tanaman yang lebat, yang hijau, yang berbuah manis di hadapan-Mu Tuhan. Supaya setiap tanah gersang menjadi tanah yang subur karena embun itu membasahi. Sehingga tumbuhan yang berbuah manis menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mampukan kami. Karena kami ini debu. Kami tidak mampu melakukannya sendiri. Tetapi Roh-Mu Tuhan yang sudah Kau hembuskan kepada kami. Ketika Engkau memerintahkan ini kepada kami, Engkau menghembuskan Roh-Mu atas kami Tuhan. Karena itu saudara sekalian, terimalah Roh Kudus ini. Terimalah kuasa ini. Terimalah janjinya untuk Engkau menjadi anak-anak-Nya yang berhak melepaskan pengampunan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Biar jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus akan terus berurusan secara pribadi demi pribadi. Berbicara dengan kuat di setiap hati. Di setiap pikiran berteriak dengan kuat. Mendobrak. Membangkitkan tulang-tulang yang kering menjadi pasukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu tahu Engkau punya pekerjaan besar atas umat-Mu. Kumpulan kecil di tempat ini Tuhan. Izinkan hamba-Mu melihatnya dengan mata hamba-Mu ini. Untuk melihat kegerakan di antara mereka. Supaya mereka menerima kuasa ini. Menjadi anak-anak-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kamu naikkan syukur kami ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat Natal. Selamat bersukacita di hadapan Tuhan.